dan karyawan, serta anak-anak yang terkasih. Berkah dalam. Pagi ini kita akan memulai renungan harian untuk hari Selasa, tanggal 7 September 2021. Sebelum kita memulai renungan kita awali dengan tanda kemenangan kita terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu Guru beserta karyawan serta anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Inti dari bacaan Injil tersebut ada pada ayat 12, yaitu di mana Yesus memilih 12 muridnya dari antara para muridnya yang selama ini mengikuti Dia, dan ia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Pemilihan murid adalah hal yang serius, tidak boleh dibuat main-main. Pemilihan murid adalah untuk misi Yesus. Oleh karenanya, Yesus tidak memilih berdasarkan kriteria yang subjektif, melainkan Ia menyerahkan pemilihan itu kepada kedaulatan Allah Bapa di surga. Selepas berdoa, Yesus mengumpulkan para muridnya di atas bukit. Kemudian Yesus memilih 12 murid untuk dijadikan rasul. Rasul di sini berarti orang yang diutus untuk mewakili. Berarti juga mereka adalah pilihan Allah bagi Yesus untuk mewakili Yesus dalam melaksanakan dan menggenapi rencana Allah di dalam dan melalui Yesus. Yesus memilih para rasul sesuai dengan kehendak Allah. Hal menarik yang Lukas sampaikan di sini adalah ia menyantumkan komentarnya mengenai Yudas Iskariot, di mana Yudas Iskariot adalah rasul yang kemudian akan mengkhianati Yesus. Apakah pemilihan Yesus itu salah? Tentu tidak. Mengapa? Karena Allah lah yang memilih melalui Yesus. Lalu apa rencana Allah di balik pemilihan Yudas Iskariot itu? Saat ini belum ada kejelasan. Akan tetapi, kita
kita boleh yakin pada satu hal, yaitu bahwa semua yang Allah rencanakan pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Termasuk pengkhianatan Yudas kelak menjadi jalan untuk kematian Yesus yang menyelamatkan itu. Demikian renungan yang bisa saya berikan berkaitan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Kita tutup renungan kita dengan berdoa pagi. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk dapat mencari Engkau dalam doa setiap hari. Nyatakanlah kepenuhan kasih-Mu dan hidup-Mu bagiku. Biarlah kuasa-Mu yang mentransformasikan mengalir melalui diriku kepada siapa saja yang kutemui. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan berkah dalam.